Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama saya Bu Nurul Komariah untuk belajar fisika hari ini. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari ini adalah bab pertama di fisika kelas 10, yaitu hakikat fisika dan metode ilmiah. Nah, apa itu pengertian dan hakikat fisika? Nah, saat kita ada kata hakikat ilmu fisika, maka di benak kita akan ada muncul beberapa pertanyaan. Ada, apa itu ilmu fisika? Apa sih peran fisika dalam kehidupan? Apa saja yang dipelajari dalam fisika dan apa saja yang dilakukan dalam fisika. Nah, hari ini akan kita kupas tuntas apa itu fisika. Jadi sebelum kita masuk ke bab-bab yang lebih dalam lagi, kita kenali dulu apa itu fisika. Nah, yang pertama pengertian fisika. Fisika itu sendiri berasal dari kata fisik. Ya, jadi fisik. Fisika itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat dan fenomena alam dan seluruh interaksi yang terjadi di dalamnya. Jadi erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang paling dasar untuk mempelajari hubungan antar perilaku dan struktur benda di dunia. Jadi contohnya fisika di sini untuk saat ini fisika modern bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bidang teknologi. Kita tahu sekali bahwa teknologi sekarang sangat pesat sekali, itu tidak lepas dari ilmu fisika. Demikian juga tentang komunikasi, handphone yang kalian gunakan, itu semuanya ada hubungannya dengan fisika. Dari mana sinyalnya, nah itu juga pakai ilmu fisika. Kesehatan, baik itu ilmu kedokteran dan lain-lain. Nah, sehingga di sini fisika bisa menjawab fenomena alam. Nah, apa saja fenomena alam itu yang bisa dijawab dengan fisika? Yang pertama di sini menurut punya gambar tentang hujan petir. Nah, petir di sini juga ada hubungannya dengan fisika. Bisa kita muncul. Kira-kira ada pertanyaan apa? Coba. Ya, tepat sekali. Jadi berapa voltase dari petir tersebut? Kenapa bisa terjadi petir? Nah, itu nanti bisa kalian pelajari dalam fisika. Kemudian lagi di sini ada gambar apa itu, anak-anak? Ya, tepat sekali, pelangi. Terjadinya pelangi ini juga merupakan ilmu fisika. Nanti saat kalau kalian belajar di kelas 11, kalian akan menemukan bab yang namanya gelombang cahaya. Di situ nanti akan kita pelajari tentang interferensi yang menjelaskan dan polarisasi yang menjelaskan terjadinya pelangi. Kemudian yang berikutnya di situ ada gambar tata surya. Nah, tata surya bagaimana bumi itu dapat mengelilingi matahari, kenapa tidak bertumbukan dengan planet-planet lain. Nah, ini juga kita pelajari dalam fisika, namanya hukum Newton tentang gravitasi. Ya, jadi semua yang berhubungan di alam ini ada hubungannya dengan fisika. Oke, berikutnya dari uraian-uraian tadi maka bisa muncul pertanyaan sederhana di sini. Apa itu ilmu fisika? Ya, tepat sekali. Jadi ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena alam. Nah, apa sih peran fisika dalam kehidupan sehari-hari? Tepat sekali. Jadi bisa kita terapkan dalam teknologi, komunikasi, maupun kesehatan dan lain-lain. Nah, itu tentang pengertian ilmu fisika. Nah, cabang ilmu fisika sendiri di sini ada beberapa. Untuk fisika terapan, ilmu fisikanya bisa dibagi menjadi dua, yakni fisika klasik dan modern. Nah, ini ibu skip aja. Ini tentang bagian-bagian dari ilmu fisika, baik fisika klasik maupun modern. Ini yang modernnya. Terus ini ilmu fisika terapannya. Nah, sekarang kita masuk topik yang kedua, yakni metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, hakikat fisika itu sendiri. Tadi sudah kita singgung tentang fenomena alam. Nah, untuk memecahkan bagaimana terjadinya fenomena alam, maka kita perlu yang namanya
melakukan suatu penelitian yang kita kenal dengan, nah penelitian itu harus kita ada metodenya. Nah metode itu yang kita kenal dengan metode ilmiah. Nah langkah-langkahnya, nah kita harus mengamati dan mencatat apa yang terjadi pada fenomena alam itu. Kemudian kita membuat hipotesis, kira-kira kenapa fenomena alam itu bisa terjadi. Kemudian kita mengolah data pengamatan dari yang kita amati tadi, sehingga kemudian kita menguji hipotesis, apakah hipotesis atau dugaan kita awal tadi, kenapa bisa terjadi, kenapa seperti ini. Nah kita uji sehingga akan mendapatkan hasil yang kita sebut dengan hukum-hukum alam. Nah hukum-hukum alam inilah dapat kita uji kembali di laboratorium, kemudian bisa di alam, ya, sehingga kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang lain atau tentu hubungannya dengan fisika. Nah, terus harus bisa di sini ya. Nah, sehingga setelah kita uji kembali dengan berbagai cara, baik di lab, di alam, dan harus bisa menjelaskan fenomena-fenomena lain. Nah, ini yang kita manfaatkan bagi manusia. Oke. Nah, apa tahu kenapa kita harus memecahkan atau mencari atau meneliti tentang fenomena alam? Nah, ini kita menjawab tantangan alam. Fenomena alam sendiri, apa itu fenomena alam? Mengapa sih bisa terjadi fenomena alam? Dan bagaimana proses terjadinya? Nah, ini kita bisa mempelajarinya dan kita bisa memperoleh jawaban dengan melakukan metode ilmiah, atau ada yang menyingkatnya sebagai metode ilmiah. Oke, nah ini sebelum kita lebih lanjut membahas tentang metode ilmiah, di sini ada pola pikir ilmiah yang pertama. Jika ada pernyataan jarak jangkau Bluetooth HP, dalam manual book jenis HP tertentu disebutkan bahwa jarak jangkau Bluetooth HP itu bisa mencapai 15 meter. Pemikiran ilmiah akan bertanya, benarkah klaim jangkauan 15 meter itu? Apakah sebenarnya lebih jauh atau lebih dekat? Faktor apa saja yang bisa mempengaruhi jarak jangkau tersebut? Kemudian ada pola pikir lagi, itu yang harusnya kedua ya. Panasnya api, mengamati berbagai benda bisa terbakar oleh api. Nah, di sini memunculkan pemikiran ilmiah, bahan apa yang memberikan panas yang tinggi jika terbakar. Kemudian ada balon yang tidak pecah dan seterusnya. Nah, bagaimana kita melakukan metode ilmiah? Di sini ada langkah-langkah tentang metode ilmiah. Yang pertama kita melakukan amati apa yang terjadi. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kita membuat pertanyaan, kita kumpulkan data-data dari hasil yang kita amati tadi, kemudian kita buat hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan. Kemudian kita uji hipotesis tersebut dengan melakukan eksperimen sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Nah, inilah yang kita sebut dengan langkah-langkah dari metode ilmiah. Sehingga setelah melakukan metode-metode ilmiah tersebut, kita dapat menghasilkan jawaban ilmiah sehingga kita bisa memecahkan apa itu fenomena alam, mengapa fenomena alam bisa terjadi, dan bagaimana proses terjadinya. Nah, apa tujuannya kita melakukan metode ilmiah? Ini sebenarnya adalah karakter yang ingin dibangun. Yang pertama bisa bersifat objektif, teliti atau cermat, rasa ingin tahu, kemudian memunculkan gemar membaca, jujur, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli terhadap lingkungan. Ini karakter yang ingin dibangun jika anak-anak semua bisa melakukan metode ilmiah. Nah, kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir tentang keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk tata tertib di laboratorium, ini ada beberapa, bisa kalian simak sendiri. Nanti bisa kalian ulang-ulang videonya.
Ya, kalau perlu boleh kalian catat dalam buku catatan kalian. Ya, ada antara lain di situ ada siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa izin dan sebagainya. Dan kemudian ini adalah aturan-aturan keselamatan terhadap listrik. Sorry. Bahaya listrik dapat disebabkan oleh tegangan listrik dari PLN dan sebagainya. Nah, ini adalah simbol-simbol keselamatan kerja. Ada animal hazard, sub-instrument hazard, hard hazard, dan seterusnya. Hazard di sini adalah pelindung ya. Nanti bisa kalian baca di modul yang Ibu bagikan. Kemudian ini adalah simbol-simbol keselamatan. Jadi ada gambar api, artinya zat yang mudah terbakar, eksplosif. Kemudian ada zat yang mudah meledak, ada zat korosif alias mudah berkarat, zat beracun, dan seterusnya. Ini adalah simbol-simbol keselamatan kerja. Nah, inilah tentang metode ilmiah, hakikat fisika, sampai dengan keselamatan kerja di laboratorium. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian baca-baca lagi modul yang sudah Ibu berikan. Silakan nanti bisa dibaca-baca lagi. Nanti juga akan ada tugas dari Ibu Nurul. Oke, selamat selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.